lagi kita live bareng Cantik bersama Amote. Biasanya lewat podcast nih. Dan akhir-akhir ini karena kita harus di rumah aja, work from home lalala, ternyata bisa lebih simpel dengan kita live aja dan tetap update tentang info-info terkini seputar kecantikan dan Amote. Nah, sesuai dengan janji bahwa pada siang hari ini kita akan bahas nih hal yang menarik juga. Halo. Ayo nih, Facebook mana nih? Instagram mana nih? Ada semua ya. Nah, oke. Katanya banyak banget nih yang requestin tentang gimana sih tips and trik cara merawat kulit untuk ibu hamil di era pandemi. Nah, untuk itu seperti biasa, saya akan bahas terlebih dahulu tentang apa-apa aja yang perlu kita ketahui dan habis itu baru kita tanya jawab. Setuju? Setuju. Selamat siang. Aduh, udah ada dari Ungaran. Ada dari mana lagi nih? Banyak banget ya. Oke. Pertama, sebenarnya sebagai ibu hamil memang akan sedikit berbeda ya untuk perawatan kulitnya dengan wanita yang tidak sedang mengandung. Nah, kulit otomatis akan menjadi lebih sensitif dan kemudian perawatan juga terbatas dibandingkan dengan ibu yang sedang hamil karena memiliki kondisi khusus. Nah, gimana sih cara-caranya? Pertama-tama memang yang namanya perawatan kulit itu harus konsisten, nggak bisa selang-seling, dan yang jelas harus aman penggunaannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kalau menurutku sendiri lebih baik dari sebelum hamil atau waktu dalam kondisi normal, kita harus sudah bisa menempatkan diri atau memilih produk kecantikan atau kosmetik yang aman dipakai saat hamil maupun tidak hamil. Yang aku tekankan di sini secara pribadi adalah kita harus pandai sebagai customer untuk membeli dan memilih perawatan kulit yang tidak ketergantungan, kemudian dipakai saat hamil pun aman. Nah, dari mana kita tahu bahwa produk kosmetik atau perawatan kulit yang kita pakai itu aman? Kita bisa lihat dari kandungannya. Nah, sekarang mulai nih masuk apa-apa aja sih yang boleh dan nggak boleh terkandung dalam kosmetik atau perawatan kulit yang digunakan pada ibu hamil. Yang pertama itu yang kita semua udah tahu adalah kortikosteroid, kemudian merkuri, apalagi cuman sekarang merkuri di pasaran sudah sangat berkurang, bahkan udah nggak ada karena memang dilarang sama BOM. Nah, kadang masih ada kortikosteroid. Ciri-cirinya kalau produk tersebut mengandung kortikosteroid itu apa sih? Nah, ciri-ciri yang paling kelihatan itu biasanya adalah penguruan langsung celing. Hasilnya tuh terlalu signifikan. Nah, kita baru bisa, walaupun belum terbukti secara ilmiah, tapi kita bisa berprasangka atau mengira-ira bahwa kalau memang betul alami, kalau memang dia betul aman, maka perubahannya akan bertahap. Nggak dalam 2 hari atau seminggu pemakaian langsung celing gitu, nggak. Pasti akan ada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian yang kedua, apabila produk tersebut mengandung kortikosteroid, ini masuk di karya tulis ilmiahku loh waktu itu, bahwa dia akan menimbulkan garis-garis berwarna merah. Kita sebutnya teleangiktasis. Dia bentuknya kayak spider web, kayak spider web, bahasa Indonesianya sarang laba-laba. Nah, jadi dia akan bulat-bulat halus gitu, tapi warnanya merah. Biasanya kita akan tampak seperti pembuluh darah yang menonjol ke permukaan kulit. Nah, itu salah satu ciri-ciri produk yang mengandung kortikosteroid dan itu tidak diperkenankan untuk ibu hamil khususnya dan kita sebagai kondisi normal pada umumnya. Jadi untuk penggunaan jangka panjang lebih baik tidak. Biasanya produk-produk kortikosteroid itu nanti yang bisa membuat ketergantungan, jadi lebih baik dihindari. Nah, kemudian ada lagi produk yang sebaiknya tidak digunakan adalah produk retinoid. Retinoid itu memang dia ada anti-agingnya. Dia biasanya digunakan pada malam hari sejak sedini mungkin untuk mengurangi kerutan, garis halus, kemudian penumpukan sel kulit mati. Pada orang yang tidak hamil, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ternyata penelitiannya retinoid itu adalah turunan dari vitamin A yang kalau digunakan pada ibu hamil takutnya penyerapannya akan masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian bisa mencegah atau mengganggu pertumbuhan janin dalam tubuh kita. Nah, itu. Nah, karena
sebenarnya selain retinol, kemudian ada asam glikolat juga, kemudian ada zat-zat yang lain yang banyak banget ya, mohon maaf banyak banget. Nah, memang akhirnya untuk ibu hamil akan lebih disarankan untuk produk-produk yang mineral, organik, dan kemudian kita bisa sebetulnya mengecek kalau lagi pilih kosmetik tuh kita baca tuh ingredientnya apa aja satu-satu. Nah itu kita bisa cari ini aman atau enggak. Nah itu biasanya ada grade-grade-nya, grade aman banget nggak masalah warna hijau, atau misalnya perlu hati-hati atau bahkan yang merah nggak boleh sekalipun. Nah tergantung kita cari produknya apa. Nah karena untuk perawatan dari luar itu banyak banget yang harus dihati-hati dan diwaspadai sama ibu hamil. Contohnya lagi adalah facial, ya. Nah, karena kita bahasnya di era pandemi, berarti hal ini nggak ada. Mungkin maksudnya perawatan ibu hamil di era pandemi adalah bagaimana merawat tubuh tanpa harus ke klinik dan menggunakan perawatan menggunakan mesin. Nah, no need sih sebetulnya. Bahkan ada beberapa jurnal pun yang mengatakan yang mengandung, kita nggak tahu waktu facial itu yang digunakan kimia apa. Kita biasanya nggak langsung tanya apa aja sih nanti yang dipakai, siapa tahu ada asamnya tinggi, siapa tahu kemudian ada zat-zat yang tidak sebaiknya digunakan pada ibu hamil. Apakah terapisnya tahu, apakah kliniknya tahu, kita aja nggak ngerti kan. Nah itu lebih baik memang dihindari facial, kecuali kita benar-benar tahu loh bahan-bahan yang digunakan itu. Nah selama di rumah aja penggantinya apa? Mas kan kita pengen facial kan pengen dipijet, ya nggak? Pengen dihilangin sel kulit matinya, kemudian pengen ya di apa sih kayak disetrika gitu ya biar ditarik-tarik garis halusnya. Nah tadi tuh aku surprise banget ada baca bahwa sebenarnya nggak diperkenankan penggunaan yang menggunakan elektrik, panas, atau bahkan memasukkan ion-ion pada ibu hamil. Nah itu masih kontra. Tapi karena kita lagi era pandemi, kita nggak perlu khawatir ya tentang hal itu, karena kita di rumah aja, nggak klinik. Bahkan kemarin dari gugus tugas COVID sendiri mengatakan bahwa salon itu memiliki tingkat penularan COVID yang tinggi. Oke, jadi dihindari aja. Nah solusinya kita bisa scrub di rumah. Scrub cukup 2 kali dalam seminggu menggunakan butiran-butiran halus. Yang biasanya scrub itu kalau yang organik atau yang alami, dia hanya sebatas di permukaan kulit aja, jadi dia nggak akan masuk ke dalam kulit, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, itu kayaknya nggak mungkin deh. Jadi bisa banget scrub untuk mengangkat sel-sel kulit mati, untuk mencerahkan kulit, dan untuk mengurangi garis-garis halus. Terus walaupun kita lagi di rumah aja, oh ya selain scrub bisa exfoliate juga. Exfoliate cukup 1 kali dalam seminggu. Oke. Nah berarti karena kita lagi di rumah aja, juga sebaiknya karena tadi dari luar perawatannya banyak yang danger atau perlu diwaspadain, itulah saatnya kita untuk merawat dari dalam. Oh satu lagi, sorry skip, jangan dulu deh ngomongin itu. Kalau kita di rumah aja itu biasanya membersihkan wajahnya juga jadi keteteran karena nggak ada aktivitas di luar. Padahal sehari tetap harus bersihin wajah 2 kali dalam sehari, menggunakan double cleansing lebih baik. Karena apa? Karena ibu hamil itu memiliki tingkat sensitivitas kulit yang lebih tinggi daripada biasanya. Jadi efeknya bakal macam-macam nih. Ada yang kemudian kusam. Ini yang paling sering. Biasanya adalah pengaruh dari hormon estrogen yang meningkat seiring dengan kehamilan. Kemudian yang kedua atau justru malah jerawatan. Nah jerawatan tapi nggak boleh pakai produk khusus acne yang terlalu keras, berarti kita harus jaga kebersihannya. Dan yang ketiga, yang kemarin dulu aku alamin juga waktu hamil adalah kadar melanin di dalam kulit tubuh itu meningkat. Jadi kemudian keluar bintik-bintik hitam gitu. Dia awalnya akan berwarna abu-abu, ada di bawah mata, ada di leher, ada di pipi, banyak banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada, ntar aku kasih tahu apa rahasianya. Nah itu biasanya pada ibu hamil banyak banget, dan biasanya nggak hanya di wajah aja, di seluruh tubuh. Nah ternyata hitam-hitam, kusam atau akne ini bisa juga disebabkan oleh sinar matahari. Nah kalau gitu cara solusinya untuk menghambat atau mengurangi efek dari sinar matahari yang merugikan adalah menggunakan sunscreen. Nah sunscreennya
Sekarang direkomendasiinnya sebenarnya SPF 45 ya, karena matahari kalau ganas banget minimal segitu. Tapi karena kita di rumah aja, tetap harus pakai. Ada jendela yang juga membawa sinar UV, ada lampu, ada layar HP, ada layar komputer, jangan salah. Ini tetap akan ada ininya, sinar-sinar UV-nya. Nah, jadi tetap harus pakai sunscreen selama di rumah, walaupun di rumah aja ya, ibu hamil ya. Nah, itu tadi karena banyak banget hal yang perlu diwaspadai ketika perawatan atau kosmetik itu berasal dari luar tubuh. Maka untuk encourage-nya, untuk obatnya, untuk pencegahannya, kita harus memperbaikinya dari dalam. Jadi bagaimana sekarang kita merawat kondisi kulit tetap lembab, tetap glowing, elastis, tidak terhindar dari garis-garis halus, mata panda, yaitu dengan nutrisi, dengan makan buah, sayur, dan yang utama adalah minum air putih yang banyak banget. Yakin deh kalau minum air putih banyak banget, memang efeknya nggak bisa seminggu minum air putih kemudian seminggu lagi langsung celing halus mulus, tuh nggak bisa kayak gitu ceritanya. Makanya kenapa dari sekarang sampai 50 tahun ke depan dan namanya minum air putih itu harus banyak banget. Harus berapa? 2 liter. Itu minimal loh ya, nggak boleh diskon, itu minimalnya. Jadi maksimal ya lebih dari 2 liter itu akan lebih bagus lagi. Pertama untuk menghidrasi kulit, kita nggak perlu pakai hidrolik asid AHA/BHA yang banyak kalau kita memang sudah cukup nutrisi airnya dari dalam. Jadi buat apa jadi di kosmetik kan? Fungsinya apa kalau misalnya air adalah untuk biar nggak kusem ya, yang pertama. Yang kedua, biar kulitnya nggak kering. Kulit kering cenderung bikin keriput, kemudian nggak mata panda. Ternyata mata panda nggak cuman karena kurang tidur, tapi juga bisa karena kurang air, kurang cairan. Nah, terus habis itu adalah makan sayur dan buah. Fungsinya apa? Memberi vitamin, memberi nutrisi. Biar apa? Biar glowing, biar lembab. Terus kalau nutrisinya tersebut mengandung vitamin E, ya bisa bikin mengurangi timbulnya jerawat. Kalau dengan vitamin C, banyak mengandung vitamin C, bisa mencerahkan kulit. Jadi banyak banget yang bisa, nanti kerasa efeknya kalau udah minum air putih banyak, terus banyak makan sayur dan buah, itu akan kerasa. Tapi itu tadi nggak bisa 2 hari makan buah sama sayur atau minum air putih terus 2 hari kemudian bisa langsung celing, nggak bisa. Semua butuh proses, pelan-pelan, sabar aja. Oke ya. Oke, terus apa lagi yang kita bahas? Pijat atau tok-tok wajah. Sebenarnya ini masih debatable. Jadi ada yang bilang ibu hamil boleh pijat, ada yang bilang nggak boleh karena nanti akan menimbulkan kontraksi. Menurut beberapa jurnal yang aku baca juga, it's okay selama dia memang nggak merangsang kontraksi. Misalnya pijatnya tidak berlebihan dan secukupnya aja lah, 10 menit, 15 menit, dan seputaran wajah. Biar apa? Biar seger juga. Itu merawat kulit di era pandemi. Tadi udah mandi 2 kali sehari, minum air putih. Olahraga tipis-tipis juga boleh. Maksudnya olahraga tipis-tipis tuh nggak perlu yang high impact ya. Apalagi ibu hamil, aduh udah berat banget itu, bawanya udah olahraga namanya kalau jalan sambil bawa itu janin dalam perut ya. Jadi bisa jalan. Nah, jalan pagi inilah banyak bonusnya. Yang pertama, kita pori-pori akan terbuka. Fungsinya pori-pori terbuka adalah mengeluarkan zat-zat racun karena kita akan keringetan. Kemudian yang kedua, kita dapat vitamin D. Vitamin D itu bagus banget buat badan, apalagi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Percaya deh kalau misalnya kondisi kita lagi bagus, daya tahan tubuh lagi bagus, kulit itu nggak akan kusam. Kulit itu biasanya terlihat cenderung lebih kusam ketika kita kelelahan atau kurang asupan nutrisi dan daya tahan tubuhnya lagi down banget. Terus habis itu exercise udah, apa lagi ya? Aku rasa sama catatan pakai masker kemanapun ibu hamil pergi. Maksudnya kalau keluar rumah, dan hindari kerumunan orang, dan hand sanitizer dimanapun berada. Sampai rumah tetap cuci tangan, cuci kaki. Untuk perawatan di luar aku rasa nggak perlu. Kalau misalnya technically pengen
beli produk ini, beli produk itu, searching dulu, googling dulu lewat HP, abis itu pesen via e-commerce, shopping online, it's okay daripada harus keluar rumah. Itu technical aja sih. Oke, kayaknya untuk perawatan selama ibu hamil, apalagi yang belum? Yang belum adalah masker secara alami juga bisa. Sebenarnya nggak perlu produk-produk kimia yang kita nggak ngerti itu nanti aman apa enggak. Justru kalau misalnya kita ambilnya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, aku rasa itu akan lebih sedikit kimianya. Kayak putih telur, kemudian susu campur madu, kemudian bengkoang. Oh, bagus banget nih bengkoang diparut. Terus parutannya tuh tempelin ke wajah. Aku bisa jamin deh. Itu nanti kalau udah kering ya, dilepas glowing, rasanya kayak amutnya ditaburin di muka, glowing semuanya. Itu juga bisa. Jadi tadi banyak ya, walaupun kita nggak bisa ke klinik, ke salon kecantikan, kita nggak bisa perawatan di luar, ternyata perawatan di rumah pun juga nggak kalah seru. Justru kita bisa explore pakai bahan-bahan yang ada, ya kan? Jadi nggak perlu beli-beli kosmetik di luar. Oke. Ternyata penjelasannya singkat banget ya kalau udah dirangkum gini diajak ngobrol. Oke, hai, aduh di mana jadi hadir, Kalteng, hijau banget Kalteng. Oke, selanjutnya boleh kalau mau tanya-tanya sambil aku juga akan recall apa kira-kira yang penting untuk ibu hamil waktu untuk merawat kulit waktu pandemi. Yang jelas tidur cukup juga perlu banget. Nah, satu lagi yang kelewatan adalah kolagen. Ayo, kolagen itu dia kalau di bahan alami sayur atau buah sudah cukup banyak, kita bisa cari aja apa. Tapi biasanya dia sudah ada yang dalam bentuk suplemen, dalam kapsul, dalam serbuk, dalam amote, ya enggak. Kenapa sih untuk ibu hamil ini aku encourage banget buat kolagen? Karena sebetulnya kolagen itu pada mulanya dia itu digunakan oleh atlet-atlet. Kenapa? Karena kolagen itu dia bisa meregenerasi sel kulit sendi ya. Kalau sel kulit sendi sih meregenerasi sel sendi siku, lutut, bahu. Jadi ternyata kolagen itu dia justru bekerja di bagian sendi-sendi. Nah, ibu hamil ini yang lagi hamil siapa? Atau yang pernah hamil pasti ngerti rasanya kalau hamil itu badan rasanya rontok, pegel di sana sini. Nah, jadi makanya kenapa pas banget nih minum kolagen. Nah, zaman sekarang ternyata kolagen itu malah untuk mencerahkan kulit fungsinya dan untuk bikin glowing, kemudian tadi bikin sendinya enak dan bisa bikin daya tahan tubuh naik juga. Nah, jadi kalau misalnya lagi hamil nih minum kolagen, yang pertama sendinya pegel-pegelnya berkurang, ya kan? Kulitnya glowing. Nah, kurang apa coba? Apalagi kalau misalnya kolagennya dari ikan. Tahu nggak produk kolagen dari ikan yang udah tersedia sekarang? Ada di Amote loh. Iya, apalagi di sini lengkap banget ya. Ada kolagen ikan. Kolagen ikan itu kenapa pakainya kolagen ikan? Karena kolagen ikan itu dia molekulnya lebih kecil, otomatis penyerapannya akan lebih bagus lagi, lebih gampang. Kalau kolagen sapi itu biasanya kan banyak yang pakai nih kolagen. Nah, ini pengetahuan juga. Jadi kalau mau pakai produk kolagen, pilih dong kolagen yang bagus. Kolagen apa nih? Kolagen ikan, karena dia molekulnya lebih kecil, dia akan lebih mudah diserap oleh tubuh, tidak membutuhkan pembakaran energi atau metabolisme yang tinggi kayak kolagen sapi. Kemudian juga kalau pakai kolagen ikan, dia akan bebas dari resiko-risiko penyakit yang ditularkan oleh sapi, hewan ternak, kayak misalnya antrak. Nah, atau banyak lagi, antrak itu contoh yang ekstrim. Cuman hewan ternak itu biasanya kan banyak penyakit menularnya. Nah, di ikan nggak ada, jadi lebih aman. Tuh, terus kulitnya glowing, apalagi kalau di Amote dia ada pakai ada asam ascorbatnya, vitamin J, bisa bikin kulit lebih cerah. Terus habis itu ada L-glutathione, tadi nggak dibahas L-glutathione gimana sih? Oke, glutathione, ayo ada yang tahu? Pasti kalau udah pernah ikut roadshow sama aku pasti udah ngerti glutathione itu apa. Glutathione adalah master of antioxidant.
artinya bisa menangkal radikal bebas yang ada di sekitar kita. Contoh radikal bebas tuh banyak banget. Apalagi ibu hamil ini, waduh, harus ekstra. Yang tadinya bersih, kalau hamil jadi bersih banget ya. Kalau yang tadinya sehat, pas hamil jadi sehat banget makanan atau apa-apanya. Nah, radikal bebas ini adalah hal-hal yang kita anggap tidak sehat, kita anggap tidak baik. Contohnya polusi, sinar matahari, apa sih? Kalau zat-zat makanan, zat-zat pewarna, zat-zat pengawet, semuanya yang mengandung radikal bebas itu berbahaya bagi tubuh ketika itu jangka panjang. Nah, dengan antioksidan biasanya kita menangkal penyakit-penyakit, calon-calon bibit penyakit yang bakalannya bikin penyakit kronis kayak gula, kayak saraf, kayak stroke, kayak cancer. Nah, itu biasanya karena pembentukan radikal bebas. Nah, itu dengan namanya antioksidan. Nah, si glutathione ini menurut para ahli disebut sebagai master of antioksidan yang ada di amote dong. Coba dong, udah ada glutathione, udah ada kolagen, ikan, terus habis itu ada vitamin C. Kalau disebutin banyak banget tuh. Ada buah plum, ada teripang segala. Nah, glutathione itu biasanya digunakan untuk pengobatan terapi organ-organ yang rusak. Contohnya organ yang rusak kayak hati, kemudian untuk terapi cancer kita biasanya pakai glutathione, tenaga medis maksud. Nah, sekarang glutathione ada di sini. Dan biasanya juga kalau zaman sekarang si glutathione ini ada di infus whitening, infus brightening, itu pasti ada glutathione. Dan sekarang udah ada di sini. Don't worry, be happy. Udah ada semua di sini. Oke, dan ibu hamil nggak ada pantangan untuk menggunakan glutathione. Bahkan ibu hamil nggak ada pantangan buat minum amote. Ibu hamil boleh minum amote ketika dia sudah memasuki trimester 3. Jadi setelah trimester 2 kan, berarti bulan ke-6 habis bulan ke-6, bulan ke-7, 8, 9 sudah boleh minum amote 2 kali sehari. Nah, biasanya kalau testimoni dari amote lovers cerita kalau misalnya udah minum amote dia menyusunya jadi lebih deres gitu deh. Oke, udah banyak nih yang dibagi dan diceritain. Oh, suaranya kurang jelas. Wah, aku baru bilang sih. Oke, aku kencengin deh. Oke, dari Stragen. Dok, bener nggak kalau dari atas ya bacanya? Oke, boleh baca dari atas ya. Banyak nih. Aku deketin dah. Oke, semangat pagi. Semangat banget. Oke. Dok, minum amote secara rutin sampai bisa menghilangkan stretch mark pada bagian perut setelah melahirkan? Banyak yang bilang begitu dan yes, bisa. Tapi itu tadi ya, syaratnya untuk perawatan kulit harus konsisten. Jadi bisa menghilangkan stretch mark, noda hitam, kayak siku atau lutut, tapi harus rutin minumnya. Oke. Jadi buruan borong amote, nggak cukup kalau cuma 1 box ya. Oke. Terus, dok, usia kehamilanku menginjak 22 minggu, gak sabar banget minum amote. Sabar ya, rasanya segar, khasiatnya mantap. Amote baru usia kandungan minimal 6 bulan. Iya, baru 6 bulan. Kalau 22 minggu tuh kan berarti baru 5 bulan. Nah, bentar lagi, tinggal 2 minggu lagi dan 6 bulan, terus bisa deh minum amote. Sabar. Nah, ini nih, bibit-bibit semangat yang harus kita pupuk ini. Oke. Lagi saya memiliki masalah soal kulit. Air di perkebunan cenderung tidak baik. Kesehatan air tempat kami berwarna kekuningan, lengket, berbau, dan kalau pakai sabun nggak berbusa. Pakai sampo rambut terasa kasar dan lengket. Saya mengalami rambut rontok yang sangat banyak, kulit kusam, kulit tangan terasa keriput seperti orang tua, bintik hitam, dan kulit muka kering. Dan ada teman saya pakai krim perawatan dokter malah tambah parah. Oke. Ya, memang resiko untuk tinggal di daerah remote area biasanya ada permasalahan air. Nah, kalau untuk minum amote sendiri biasanya air yang digunakan adalah air mineral, boleh air galon, air minum. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah penyaringan airnya. Sekarang udah banyak nih alat-alat penyaringan air, apalagi yang bisa buat diminum itu. Aku
tidak menyebutkan namanya. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi sebenarnya kalau tinggal di daerah dengan kondisi air yang tidak optimal, tidak maksimal. Nah, untuk minum amote tentunya akan mengurangi gejala-gejala yang seperti kulit kusam, kemudian jerawat, terus bintik-bintik segala macam biasanya akan berkurang. Tapi itu tadi harus sesuai dengan aturan minum, dan kalau bisa gunakan dengan air mineral. Jadi harus air mineral ya. Selama ini sih kalau minum pada pakai air dingin karena seger banget, tapi minum air hangat juga nggak masalah sih. Tapi anyway, minum amote insya Allah bisa mengurangi keluhan-keluhan seperti yang disebutkan tadi, banyak tadi, kulit kusam, rambut rontok. Oh, rambut rontok juga bisa. Waktu itu aku hamil, rambutnya rontok, minum amote celing, rambutnya kuat lagi, tebal lagi, bisa. Bismillah, bisa ya, semangat. Oke, udah. Oke, ada lagi. Hydroquinone juga sebaiknya dikurangin. Itu ada di krim malam. Iya, jadi dikurangin. Aku tetap lebih suggest buat produk-produk yang mineral atau cenderung organik. Lalu karena menurut kemarin penelitianku juga hidroquinone dia bisa menimbulkan beberapa efek di kulit ketika digunakan dalam jangka panjang seperti tadi teleangektasis. Itu penelitianku tuh, aku yang neliti sendiri loh di muka orang. Oke. Ada lagi, minum amote bisa nggak pakai skincare apapun? Apa harus dibarengin dengan harus dong sayangku. Kalau bisa cuma minum amote ya udah, malah irit. Tapi sayangnya yang namanya perawatan itu harus dari luar dan dari dalam biar maksimal. Kita dari dalam mengusahakan dengan nutrisi, dengan metabolisme, dengan regenerasi kulit, tapi dari luar juga harus dibantu karena paparan justru banyaknya dari luar. Paparan sinar matahari, paparan polusi, atau paparan kosmetik sendiri. Kayak kita pakai bedak tiap hari, kita pakai eyeshadow tiap hari, itu jangan dikira ya nggak bikin efek apa-apa. Kalau bersihinnya bisa maksimal sih sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman itu tadi efek jangka panjang itu biasanya kelihatan. Orang yang sering pakai eyeshadow tanpa primer atau tanpa pembersihan yang maksimal pasti kotaknya bisa hitam gitu, atau bahkan kulitnya nggak bernafas kalau tiap hari pakai foundation, kasihan kan. Nah, makanya kenapa harus perawatan tetap hari dari luar gitu, dari dalam gitu. Cara mengetahui tipikal jenis kulit bagaimana ya dok? Tipikal jenis kulit udah pernah nih dibahas di podcast Cantik Bersama Amote. Nah, beberapa aku kasih bocoran aja ya. Ada kulit kering. Kulit kering itu dia cenderung beruntusan. Beruntusannya biasanya tiap orang beda-beda kulitnya sensitif di daerah mana. Caranya adalah biasanya daerah mana yang paling sering bermasalah kayak jerawat atau beruntusan. Nah, beruntusan itu adalah tipe ciri kulit kering. Tipenya lagi di usia 25 tahun ke atas sampai 30 biasanya ada timbul garis-garis halus. Garis halus itu yang paling kelihatan ketika kita perhatikan ada di sini. Garis senyum sama garis bawah mata. Nah, itu biasanya garis-garis halusnya akan lebih mudah terlihat. Oke, terus habis itu ada kulit berjerawat. Kulit berjerawat itu biasanya dia ya jerawatan. Ketika tidak menemukan produk yang cocok, dia akan semakin berjerawat. Nah, biasanya antara kulit berjerawat dengan kulit berminyak ini masih beda-beda tipis. Masih perdebatan antara jerawatnya yang bikin minyak atau karena kulitnya berminyak kemudian menimbulkan jerawat. Nah, yang pasti kulit berminyak ini dia juga nggak bisa dianggap enteng. Walaupun kelebihannya, ada loh kelebihannya, jangan sedih yang punya kulit berminyak. Kulit berminyak itu dia cenderung tidak mudah keriput. Buktiin deh teman-temannya, orang tuanya yang kulitnya berminyak itu nggak keriput. Saya tuh, ada di sini ada orang yang saya juga. Cuman biasanya berminyak dan berjerawat ini, kabar baiknya adalah dia akan seiring berjalannya usia, semakin tua dia makin menurun produksi minyaknya atau produksi jerawatnya. Nah, nanti masuk ke paruh baya, dia malah justru kulitnya jadi glowing banget karena minyaknya jadi nggak kebanyakan, jadi pas banget untuk hidrasi kulit, bikin lembab, bikin glowing gitu. Cuman pinter-pinternya kita aja, trikinya adalah kulit berminyak itu pembersihannya minimal harus 2 kali, 2 step. Yang pertama sebelum mandi boleh pakai milk cleanser atau boleh pakai micellar water. Kalau milk cleanser itu biasanya aku lebih suggest buat orang yang kulit kering karena dia butuh yang
lembab. Sedangkan kalau untuk yang sudah berminyak, aku lebih suggest pakai mineral water karena kita butuh yang ringan. Nah, prinsipnya adalah dalam memiliki jenis kulit, tipe kulit yang kering dilembabkan, yang berminyak dilembabkan. Aku nggak bilang dikeringkan ya, dia harus tetap lembab. Nah, bahayanya adalah ketika yang kadang tuh udah kulitnya berminyak, terus dia pakai produk untuk kulit berminyak. Nah, efeknya kulitnya jadi kering banget. Akhirnya berminyaknya selesai, tapi keringnya jadi beruntusan, jadi keriput gitu. Oke, tadi udah kering, berminyak, jerawat, sensitif. Satu lagi, kulit sensitif itu yang paling tricky. Dia biasanya di klinik yang paling sering banyak ke klinik karena udah bingung nih dok, kulit muka aku mau diapain aja, aku pakai produk ini, produk itu, produk ini. Itu namanya shopping produk. Dimana pasien tersebut itu tuh justru pindah-pindah produk, terus akhirnya kulitnya akan makin sensitif, makin tambah alergi, makin tambah radang. Nah, caranya gimana? Kalau untuk kulit sensitif memang sangat diperlukan kesabaran untuk menemukan produk kulit yang cocok, dan harus diperhatiin produk mana yang bikin aku radang. Nah, setelah produk tersebut tahu ingredientnya, kita harus pinter-pinter ngelihat, oh ternyata kalau aku pakai produk ini ada kandungan ininya, aku nggak kuat. Jadi selanjutnya kalau mau belanja produk, jangan yang kandungannya sama kayak yang kemarin bikin mukanya radang. Itu tips and tricksnya. Udah ya, ada loh di podcast bersama Amote. Ayo makanya tonton tuh. Oke dok, saya berjerawat banget pakai Amote, teratur apa bisa menghilangkan jerawat atau bisa dibarengin skincare anti jerawat? Bisa dong baby, bisa. Jadi untuk skincare Amote yang sendiri kan tadi kandungannya sudah cukup lengkap dan menggiurkan kan buat diminum. Nah tapi dibantu juga sama maintenance dari luar untuk perawatan kulitnya, kebersihannya, kemudian produknya penggunaannya harus rutin. Dan yang satu lagi diperhatiin yaitu kita harus pinter-pinter kalau belanja produk. Jangan karena hype, wah pakai ini katanya bagus terus pakai ini katanya bagus. Kita harus mengenal kulit kita sendiri, kira-kira cocok kalau pakai ingredient apa dan nggak cocok ketika pakai ingredient yang mana gitu. Sedang menonton Hai Banyuwangi, suaranya kurang keras. Oke. Hey. Terlalu lembut kayaknya ya. Oke, pertanyaan lagi. Usia kandungan 6 bulan siap minum Amote? Siap. Oke. Pasca melahirkan sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk minum Amote? Setelah 3 bulan ya? Bayinya. Setelah 6 bulan juga. Ingat. Oke, setelah bayi usia 6 bulan baru boleh minum Amote lagi. Tapi satu saset dulu setengah saset dulu dalam satu kali minum. Karena apa? Karena kita nggak ngerti bayi tersebut kan masih, istilahnya apa ya? Masih mentah, jadi organ tubuhnya masih mentah, masih belum sepenuhnya sempurna dalam mengolah suatu zat kimia. Sedangkan kalau ibunya minum Amote, terus ibunya masih nyusuin, susunya diminum sama bayinya, kita nggak ngerti efeknya seperti apa. That's why kenapa harus banget dicobain setengah saset dulu untuk sang ibu. Ya saya paham bahwa ibu hamil pengen banget langsung glowing, tapi ya tetap harus hati-hati dulu, setengah saset dulu. Nanti ketika aman di 3 bulan selanjutnya setelah 6 bulan boleh langsung 1 saset. Pokoknya yang utama harus diperhatiin dulu efeknya. Oke? Aku punya supporter di sini, heboh banget supporternya. Oke, oh di sini lagi ya. Dok, kalau kulit hitam karena genetik apa bisa putih kalau minum Amote? Sebenarnya kulit sehat itu nggak harus putih, dok. Yang eksotis tuh juga pokoknya sehat pasti kelihatannya cantik banget. Jadi ya gimana ya, aku minum Amote karena pengen putih, tapi balik lagi bahwa sebenarnya kulit sehat itu nggak harus putih. Bahkan kulit yang langsat, kulit yang eksotis, ketika dia sehat, glowing, kelihatan kinclong gitu loh, tuh meling-meling gitu, itu juga pasti akan sama cantiknya. Nah, kulit hitam sendiri sebenarnya bukan masalah genetik yang harus kita khawatirkan. Yang penting kulitnya sehat tadi, kemudian yang penting kita rawatnya teratur, dan itu identitas kita harus bangga loh sama warna kulit kita. Encourage itu. Dok mau tanya, ketika sedang menstruasi apakah aman untuk mengkonsumsi Amote? Aman,
aman banget, jangan khawatir, jangan sedih. Kemarin waktu aku mens itu aku juga minum ini, dan surprisingly tadinya pengen minum Amote karena biar kulitnya cerah, ternyata malah jadi kalau tiap mens nggak sakit. Padahal aku tuh tipe orang yang kalau misalnya mens itu kadang ke IGD buat suntik anti nyeri, jangan ditiru. Nah tapi sejak minum ini surprisingly jadi nggak sakit. Nah itu adalah bonus lagi yang kalian dapat, maybe karena efek kolagennya atau maybe juga karena efek dari glutathionnya. Yang jelas efeknya nggak rugi deh, baik banget gitu. Oke. Apalagi nih mantan, wah dari Madura, dari Sidoarjo, wow kayaknya udah pada nggak sabar nih Mbak mau roadshow lagi nih Mbak. Tuh kan ini ada nih dari Bu Reni, Mbak Reni, saya menyusui juga cocok sama Amote, jadi nggak masalah ya kalau misalnya menyusui sambil minum Amote, asal kita tahu setengah saset dulu dicoba aman baru lanjut. Oke. Wah, halo ya, hadir dari Surabaya, banyak banget. Masih berapa lama? Oke, kalau ada flek dan jerawat itu berarti tipe kulitnya gimana? Kalau ada flek dan jerawat itu dua hal yang berbeda by the way. Flek itu adalah tanda penuaan dini, sedangkan jerawat itu adalah kondisi kulit. Nah, untuk menghindari flek kita harus mengerti dulu penuaan dini itu apa. Penuaan dini itu adalah proses penuaan yang terjadi sebelum waktunya. Kita disebut tua itu relatif ya, tapi kalau misalnya di usia muda 20-an atau di 20-an terus kita udah mulai timbul keriput, kemudian timbul kulitnya turun, habis itu ada flek-flek hitam. Nah, hati-hati, itu bisa jadi tanda penuaan. Tanda penuaan biasanya disebabkan paling besar karena efek ultraviolet dari sinar matahari, karena nggak pakai sunscreen atau jarang pakai sunscreen. Nah, untuk mengurangi, mencegah agar tidak terjadi penuaan dini, harus banget pakai sunscreen. Terus yang kedua, jerawat. Jerawat adalah kondisi kulit di mana ada penumpukan bakteri beserta dengan sebum dan sel kulit mati yang ada dalam kulit, dalam pori, terus dia bikin pelenting gitu, bikin jerawat. Nah, kalau pakai Amote, penuaan dini bisa dicegah. Yang sudah terlanjur ada flek hitam bisa berkurang. That's good news. Jadi bisa nih, tadi kalau pertanyaannya bisa nggak flek hitam dan jerawat hilang oleh Amote, bisa membantu mengurangi flek hitam dan jerawat yang ada di kulit. Gitu. Ada lagi? Ya. Oh, tinggal 10 menit. Ayo tanya. Jangan rugi. Tanya. Nanti kalau udah nggak di sini, kalau misalnya memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa aku jawab dan nggak sempat kejawab, bisa banget langsung hubungin CS-nya Amote. Itu gercep banget, lebih cepat daripada tanya saya. Dia nanya apa aja ntar dijawab, kecuali tanya alamat rumah saya. Oke, apalagi nih, Dok, kenapa saya pas awal minum Amote itu diare, pusing, dan rasa sesak di ulu hati? Apa ada pengaruh karena punya sakit lambung? Terus lebih baik dilanjutkan minum atau gimana? Mohon pencerahannya, Dok. Ya, jadi karena ada kandungan vitamin C-nya, atau karena waktu konsumsi perutnya belum diisi. Nah, balik lagi, tipe orang itu kan beda-beda kondisinya. Ada yang memang tahan terhadap zat-zat ini, banyak memang. Ada kolagen, ada glutathione, ada vitamin C, ada teripang, ada buah plum, banyak banget. Nah, makanya kenapa dianjurkan setelah sarapan dan setelah makan malam untuk minum Amote itu untuk melindungi lambung. Kalau dilihat tadi tanda-tandanya ada diare sama sesak ulu hati, ini kayak khas banget gastritis, jadi ada peradangan pada lambung. Nah, untuk teman-teman Amote lovers yang memiliki peradangan lambung, bisa dicoba setengah saset dulu aja sekali minum. Nanti ketika emang nggak ada efek yang kayak gimana, ya lanjutin aja, berikutnya minumnya langsung 1 saset. Nah, kalau misalnya dikatakan efek ke lambung, ya balik lagi, tiap orang kan beda-beda. Makanya kalau mau minum Amote, makan dulu yang banyak. Yang nggak banyak juga nggak apa-apa sih, tapi makan. Bedanya sunscreen sama krim siang atau pagi? Biasanya kalau sunscreen pasti isinya adalah sunscreen. Gimana?
yang menangkal sinar ultraviolet buat masuk ke kulit. Nah, SPF itu biasanya melambangkan berapa lama si sunscreen itu akan nempel di wajah. Nah, bedanya krim pagi itu biasanya sebutan. Kan kita kalau cuma pakai sunscreen doang kan kurang, walaupun ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman kayak masih pengen nambahin vitamin yang lain, kayak pengen nambahin AHA, pengen nambahin BHA, niacinamide segala macam. Nah, itu biasanya disebut dengan krim pagi. Nah, krim-krim yang mengandung nutrisi untuk kulit inilah yang biasanya disebut krim pagi. Baru setelah itu terakhirnya ditutup pakai sunscreen. Baru habis itu kalau mau pakai bedak, foundation segala macam. Tapi itu bedanya antara krim pagi, kok banyak banget ini. Krim siang, pagi, kalau krim pagi pakainya siang jadinya krim siang. Sorry, jayus ya. Tapi iya, maksudnya krim pagi itu biasanya sebutan untuk krim-krim lain yang isinya nutrisi. Baru habis itu ditutup sama sunscreen. Atau bahkan beberapa produk itu udah otomatis, jadi ada nutrisinya tadi udah sekalian sama SPF-nya atau sunscreen-nya. Gitu, tergantung produk apa yang kalian inginkan. Oh, ada Pacitan, oh ada Madiun. Aku dulu tinggal di Madiun 2 tahun. Dok, kulit alergi boleh nggak minum Amote? Bisa. Alerginya kenapa? Sebabnya biasanya orang dengan hipersensitivitas atau alergi tertentu tuh pasti tahu produk apa atau bahan apa atau makanan apa yang bisa bikin alergi. Nah, selama itu nggak ada kandungannya di Amote, nggak masalah. Tapi itu tadi untuk menjaga atau mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ragu-ragu boleh diminum setengah saset dulu. Oke. Sunscreen dan sunblock, bedanya apa? Kalau udah pakai sunblock tanpa krim pelembab boleh nggak, Kak? Dan pakainya pertama yang mana dulu? Tadi udah dijawab ya. Tapi sunscreen sama sunblock itu sebenarnya hal yang sama, hanya penyebutannya. Kalau sunblock itu, kemarin aku habis baca jurnal juga nih. Kalau yang sunblock itu tuh dia kesannya ngeblok ya. Makanya sekarang istilah aja sih, istilah sunblock itu sudah mulai ditinggalkan dan sekarang jadi sunscreen. Kalau sunblock itu dia biasanya akan berwarna kental putih ngeblok gitu loh. Pasti tahu kan? Nah, kalau sunscreen itu dia biasanya lebih light, lebih ringan. Jadi dia akan langsung menyerap tanpa menimbulkan warna demblok-demblok putih gitu. Demblok putih, tapi kok diketawain lo ngomong demblok putih. Kan kearifan lokal, Mbak. Makanya itu tadi krim nutrisinya, krim paginya dulu baru bisa pakai sunscreennya. Kerutan dan rakitan bisa nggak dok cuman pakai Amote aja? Pakai Amote tetap tadi membantu dari dalam, tapi perawatan dari luar juga tetap harus dipakai. Kayak sunscreen, kayak nanti kalau udah nggak kurunces lagi boleh kita perawatan di salon, boleh pakai laser, boleh pakai HIFU, boleh pakai untuk mencengin atau boleh tarik benang, boleh. Ini hanya membantu saja. Oke. Boleh dibarengin obat dokter nggak kalau minum Amote? Nggak boleh, harus dikasih jeda. Gunanya biar apa? Biar dua-duanya menyerap sempurna. Kayak misalnya minum Amote, terus habis itu dibarengin sama minum obat. Nah, takutnya tuh nanti separuh-separuh, Amotenya cuman keserap separuh, obatnya cuman keserap separuh. Itu juga kalau separuh-separuh. Kan kalau misalnya lebih kecil lagi kan kita juga yang rugi. Jadi lebih baik tetap dijeda 1-2 jam antara satu produk dengan produk yang lain. Itu produk minum apapun itu, mau madu, mau susu atau obat lain atau suplemen lain, tetap harus dikasih jeda biar penyerapannya bisa maksimal. Oke, kulit kaki kering dan pecah bisa pakai Amote kah dok? Bisa, pakai Amote bisa membantu. Tapi kalau kulit kering tadi pasti minumnya kurang. Apalagi kalau pecahnya di telapak kaki, biasanya pelembabnya kurang. Apalagi kalau cuacanya lagi panas, kita sering jalan di jubin bahasa Indonesia apa? Di lantai, di keramik di lantai, atau bahkan malah di kamar mandi atau daerah yang lembab biasanya akan pecah-pecah. Nah itu lebih ekstra lagi perawatannya, harus pakai Potreum jelly. Nah jadi biar nggak pecah-pecah lagi. Tapi Amote bisa membantu tetap. Jadi jangan ditinggal Amotenya. Oke, waktunya sudah habis. I'm so sorry, pertemuan ini terasa singkat. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Jangan lupa ikutin terus Cantik bersama Amote dan live IG dan Facebook bersama saya, Dr. Dinda Rizky Hutari, Dr. Official Amote. Jangan lupa terus minum Amotenya. Sinarkan auramu.
Selamat ya untuk kamu. Bye bye.